sumbu X, ada sumbu Y. Kalau X disebutnya absis, kalau Y disebutnya ordinat. Oke. Lalu di tengah-tengah pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y di mana? Di sini ya. Ini adalah titik 0. Titik 0. Lalu sebelah kanan dari 0 bernilai positif. Berarti titik berapa? Lihat titik 1. Bu Guru buat agak besar ya. 1, 2, 3, 4. Begitu seterusnya. Semakin ke kanan, titiknya akan semakin besar. Lalu sebelah kiri. Sebelah kiri dari 0 itu adalah min 1. Ingat ada minnya. Jadi sebelah dari 0 adalah min 1. Berikutnya min 2. Berikutnya min 3. Berikutnya min 4. Begitu seterusnya. Semakin ke kiri semakin kecil. Semakin ke kanan semakin besar. Ingat ya. Nah, sekarang kalau sumbu Y-nya gimana Bu Guru? Sama. Kalau kita ke atas, maka positif 1. Ini nolnya ya. Kita mulai dari sini 0. Ini positif 1, positif 2, positif 3, dan begitu seterusnya. Berarti kalau ke bawah apa? Kalau di atas positif, pasti ke bawahnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Sama seperti sumbu X, semakin ke atas semakin besar. Lalu kalau ke bawah, semakin ke bawah semakin kecil. Oke, bisa ya? Jadi inilah yang disebut dengan papan koordinat. Nah, sekarang misal ada sebuah perahu, dia berada di titik. Ibu tidak bisa gambar perahu, anggaplah ini perahu ya. Oke. Ada di sebuah titik ini. Maka bagaimana cara menentukan kita tahu kalau ini tuh terletak di koordinat berapa? Caranya gimana? Lihat. Ingat, pertama kamu harus tahu dulu nilai X-nya dulu, baru Y-nya. Ingat ya, X dulu baru Y. O, P, Q, R, X baru Y. Jadi sesuai abjad, X dulu baru Y. X-nya berapa? Gimana kita tahu dari mana kita tahu X-nya? Kita lihat titik ini, lihat terhadap sumbu X-nya. Lihat X-nya berapa, dia berada di titik berapa? Ya, berada di titik berapa ini? 3. Maka dia berada di titik 3, koma. Sekarang lihat Y-nya. Perahu ini, lihat Y-nya. Oke, berapa? 2. Maka kamu bisa tulis di sini perahu ini berada di titik koordinat 3,2. Bisa ya? Gampang ya? Selesai. Sekarang kita coba lagi. Kalau dia berada di sini Bu Guru, misal ini rumah orang. Oke, kita coba. Titik berapa? Terletak di koordinat berapa orang ini? Kita lihat, masih ingat yang tadi Ibu jelaskan, X dulu baru Y. Maka X-nya berapa? Lihat, X itu yang tidur, Y itu yang tegak. X-nya berapa? Kalau kamu ada di sini, maka titik X-nya bukan di sini ya, tapi ke atas. Lihat sumbu X-nya ini. Ini sumbu X. Berapa X-nya? Min 4. Kamu tulis min 4, koma. Y-nya berapa? Y-nya min 1. Maka kamu tulis terletak di min 4, min 1. Itu negatif 4, negatif 1. Oke, bisa ya, gampang. Sekarang kalau Ibu mau buatnya di pas garis di sini. Nah, misalkan ini adalah titik A. Pas di sumbu X, maka terletak di koordinat berapa titik A? Sama seperti tadi, X dulu baru Y. X-nya berapa, lalu Y-nya berapa? Kita masukkan. X-nya berapa? Bu Guru, X-nya pas di garis. Ya sudah, X-nya berapa? Ini berapa? 1. Berarti kamu tulis 1. Karena dia pas di garis. Terus Y-nya gimana Bu Guru? Y-nya kamu tinggal pasangkan ke sumbu Y. Berapa ini? 0. Berarti titiknya 1,0. Tidak usah bingung. Jadi kalau dia berada di sumbu X, maka pasti nilainya
0. Sekarang Ibu balik. Adanya di sumbu Y. Titiknya di sumbu Y. Tadi A, sekarang B. Ingat, X dulu baru Y. Oke, X-nya berapa? Nah, titiknya di sini. Karena dia ada di sumbu Y, pasti X-nya bernilai berapa? 0. Terus Y-nya berapa? Y-nya tepat di titiknya. Berapa ini? Negatif 3. Selesai. Bisa ya? Gampang ya. Jadi titik B 0,-3. Nah, sekarang Ibu balik. Kalau tadi titiknya sudah tahu, sekarang Ibu mau bikin misal titik P 4,2. Atau jangan 2 deh, pas saja. 4,0. 4,0. Ingat tadi apa? X dulu baru Y. X-nya berapa? X-nya berarti 4, Y-nya 0. Mana yang X-nya 4? Sumbu X mana? Ini sumbu X. Mana 4? Ini min 4. Berarti 4 ada di sini. Nah, ini 4. Lalu Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, tetap di situ. Tidak naik, tidak turun. Jadi tetap di sini. Nah, inilah yang disebut titik P. Selesai. 4,0. Bang ya, kita coba lagi. Yang Q. Kalau Q misalnya min 1,3. Sama. X, Y. X-nya berarti min 1, Y-nya 3. Mana X-nya min 1? X min 1 mana? Ini min 1. Terus, koma 3. Koma 3 berarti naik atau turun? Karena 3-nya positif berarti naik. Mana? Ini 1. Ini 2. Nah, di sini. Karena dia pas dengan 3. Berapa? Min 1,3. Mudah ya, gampang. Ini titik P, ini titik Q. Oke. Kita sudah belajar bagaimana menentukan titik, bagaimana menentukan letaknya. Ingat, X dulu baru Y. Gitu ya. Oke, sekarang satu lagi. Menentukan jarak. Bu Guru mau tanya jarak. Tadi titik Q. Titik Q itu kalau Bu Guru jarak titik Q terhadap sumbu X. Oke, lihat titik Q-nya. Jarak titik Q terhadap sumbu X. Mana sumbu X-nya? Ini yang mendatar. Gimana cara menentukan jaraknya, Bu Guru? Caranya kamu tinggal langkahkan titik Q ke sumbu X. Berapa